Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Yayang Yonika di channel YouTube Sastor Atam. Halo kawan-kawan semua, apa kabar kalian semua? Ya, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Oke, dalam kesempatan kali ini aku akan memperkenalkan kepada kalian semua sebuah gadget keluaran terbaru yang harganya di bawah 2 juta. Ini udah mempunyai spek yang sangat-sangat tinggi ya. Sudah mempunyai 4 kamera dan masing-masing kameranya mempunyai piksel yang sangat besar, termasuk kamera depannya. Jadi kalau di total dengan kamera depan dia ada 5 kamera ya. Nah, dan kamera depannya juga dia beresolusi yang sangat tinggi. Kamera belakangnya juga resolusinya sangat tinggi. Dengan RAM 3GB dan ROM atau internal memory 64GB, kalian sudah bisa mendapatkan handphone dengan harga di bawah 2 juta dengan spek yang sangat tinggi. Apalagi ini handphone ini udah didukung dengan prosesor Snapdragon 665, termasuk prosesor yang tertinggi lah untuk saat ini selain daripada Snapdragon 855. Artinya prosesor 665 ini di bawah yang Snapdragon 855. Snapdragon sendiri termasuk prosesor tertinggi untuk saat ini yang dipakai oleh handphone Android saat ini. Oke, dan di sini kita sudah mendapatkan prosesor tersebut ya, yaitu Snapdragon 665. Wow, luar biasa ya. Ini aku beli barangnya di MMart ya, MMart 888. Ini aku belinya di Tokopedia. Ini alamatnya MMart ini ada di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Oke. Dan termasuk juga di MMart ini termasuk harganya termasuk murah juga gitu. Aku belinya dengan harga 1.910.000 udah sampai ke rumahku. Udah termasuk ongkir-ongkirnya. Lumayan murah bukan? Ayo langsung aja kita unboxing sama-sama ya. Bagaimana paket penjualan dari handphone ini. Oh ya, kalian penasaran kan? Sebenarnya di sini udah tertera dikasih handphone apa. Di sini kalian bisa lihat Realme 5364. Artinya RAM-nya 3, ROM-nya 64GB dan sebenarnya satu piece ya. Warnanya purple atau ungu. Oke, kalian penasaran? Mari sama-sama kita unboxing saja. Apa-apa saja yang terdapat di dalam paket penjualan Realme 5 3/64 ini. Oke, langsung saja kita unboxing ya. Packingannya ini lumayan aman ya, dilapisi beberapa bubble wrap. Jadi terus di sini ada keterangan juga pecah belah gitu. Jadi pihak JNT sendiri dia tahu oh ini barang gampang pecah, jadi pasti dipisahkan, nggak bakal dibanting-banting sama mereka gitu, sama JNT-nya. Dan ini sudah termasuk garansi ya, garansi sampai dengan selamat gitu. Kalau nggak selamat nanti pihak JNT-nya yang bertanggung jawab. Ada asuransinya ya, asuransi pengirimannya ada. Nah, udah mulai kelihatan ya tulisan Realme-nya. Realme 5 ini. Kenapa aku memilih yang RAM 3 dan ROM-nya 64? Karena handphone aku sebelumnya RAM 3 dan ROM-nya 32. Jadi ceritanya aku ini mau upgrade handphone ya ke RAM 64. Lumayan juga bisa untuk ngevlog ini. Kalau dilihat dari spesifikasinya, handphone ini kameranya sangat bagus ya buat ngevlog ya. Dan punya usul dia sudah ada ininya, di mode filternya sudah ada image stabilizer. Artinya ketika kita ngerekam stabil ya, nggak perlu pakai stabilizer dan atau nggak perlu pakai gimbal lagi. Sudah ada image stabilizernya. Tapi di mode ininya, filternya ini udah kelihatan ya seperti ini. Ini tidak ada lagi bonusnya, cuma hanya di dalam ini aja. Kita akan buka ini. Apa aja yang Realme berikan kepada pelanggannya. Ini kita dapat melihat ya, sebelum kita buka kita dapat melihat di sini ada segel ya, segel. Ini garansinya resmi ya. Aku beli yang resmi bukan distributor. Jadi kelebihan resmi ini apabila kita handphonenya rusak bisa diklaim di service center resminya ya Realme. Jadi nggak perlu khawatir. Nah di sini ada tulisan didesain oleh Realme, dibuat di Indonesia. Oh ini memang asli buatan Indonesia ya. Walaupun pada dasarnya dia ini kalau nggak salah saya ini termasuk brand Cina juga, tapi dia udah produksinya di Indonesia, diproduksi oleh PT Selalu Bahagia Bersama di Karawaci, Tangerang ya. Di sini ada websitenya juga realme.com bagi kalian yang ingin melihat secara jelas produk-produk apa aja yang ada di Realme ini. Oke, ini jaringannya kita dapat melihat. Ini ya spesifikasinya. Oke, dia udah pakai 2 SIM card ya. 2 SIM sama kalau nggak salah saya sama slot micro SD-nya sudah 3 slot jadinya. Dan 3-3-nya on-nya. Oke. Ini spesifikasinya ya. Daya listriknya 100 sampai 240 volt, 50 sampai 60 Hz. Oke, di sini image-nya. Ya, kita bisa lihat dengan yang ada di spesifikasi di dalam handphone langsung. Ini image-nya, warnanya ungu ya, warnanya ungu. Di sini jelas tertulis ya, tipe Realme X1911, RAM 3, ROM-nya 64, jelas ya. Oke. Di sini ada peringatan juga, dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik. Oh, ya. Nggak boleh dimodif, artinya nggak boleh di upgrade sembarangan secara ininya fisiknya ya, dia dilarang gitu.
takutnya bisa merusak. Oke, ini sudah jadi barcode-nya resmi. Oke, ini masih bersegel ya, bersegel. Sini ada barcode-nya juga. Di sini tampilan depannya Realme. Oh, baterainya lumayan besarnya, 5000 mAh baterainya, dan kamera sudah 4 ya. 4 di belakang aja gitu, sama yang di depannya 5 jadi 5 kamera. Wow. Di sini ada tulisan Realme-nya. Di sini ada Realme juga. Di sini hanya barcode, di atasnya ada ada ininya ya. Tulisan R gitu aja, R dan segelnya. Langsung saja kita buka ya. Kita buka handphonenya. Bukanya harus hati-hati. Handphone dengan harga di bawah 2 juta, tapi spesifikasi 3 juta. Apalagi kalau bukan Realme 5. Oke. Kita buka. Ini ada, hey, welcome to Realme family. Baru ada apa dalam ini? Wow, ternyata ini softcase ya. Sudah disertakan softcase-nya. Pada saat kita membeli, softcase-nya tidak berwarna bening ya, tapi agak keabu-abuan gitu ya. Ini softcase-nya bagus sih, sudah disertakan softcase. Terus ini garansi ya, kartu resmi ya, garansi resmi, tunjuk penggunaan, garansi resmi. Oke. Terus ini ada pastinya unitnya ya. Unitnya sudah pasti ini unitnya. Oke. Kita taruh dulu di sini unitnya. Oke, kita lihat apa yang didapat lagi. Ini chargernya. Kabel chargernya dia lumayan panjang sih. Diperkirakan ini panjangnya 1 meter ya, 1 meter. Tapi sayangnya dia dengan baterai yang besar 5000 mAh, tapi mesti pakai port micro USB. Seharusnya dia udah bisa pakai port Type C ya, agar pengisian dayanya lebih cepat lagi gitu. Tapi sayang, 1000 kali sayang gitu, dia masih disuguhkan micro USB. Ya tentu saja pengisiannya agak sedikit lambat gitu. Oke, kabel chargernya, terus kepala chargernya ini ya, sudah support Indonesia punya ya. Artinya ini bukan dari luar ya, barang Indonesia asli, karena ini sudah port colokan di Indonesia ya. Terus di sini jelas tertulis made in Indonesia ya. Realme. Oh, Realme ini kayaknya Indonesia punya ini. Realme. Ini nggak ada keterangan dari Cina gitu, nggak ada. Sepertinya memang, oh, tepat sekali. Kalau memang di Indonesia punya, kita benar-benar sudah mencintai produk Indonesia ya, produk dalam negeri. Di sini keterangannya apanya? Dia 2 ampere ya. Oh, lumayan cepat. Dia udah 2 ampere. Terus 5 volt. Ya, udah lumayan cepat nih ya. Udah 2 ampere pengisiannya. Kepala chargernya oke. Terus kita buka lagi. Ada apa lagi? Wow, dia diberikan SIM injektor ya, guys. Nih, ada SIM injektornya. Ada SIM injektor. Oke, lumayan. Udah dikasihkan SIM injektor. Terus apa lagi ya? Habis ya, nggak ada lagi. Ini nggak bisa dibuka ini kayaknya. Kemana? Kosong ya, udah nggak ada lagi. Oke. Kita langsung lihat ke device-nya. Device-nya seperti ini. Lumayan berat, guys. Berat nih. Apakah dia baterai besar ya? Jadi berat. Sangat berat nih. Wow, sangat berat. Tapi sayang ya, dia tidak. Oh, tapi sudah diberikan anti gores kok. Anti gores bawaannya udah ada nih. Saya lihat di sini ya. Nah, ini ada, anda bisa lihat sekalian. Nah, ini sudah ada di sini, di bagian sini. Ini sudah diberikan anti gores ya. Sudah diberikan anti gores plastik ya, bukan kaca ya, plastik bawaan dia. Dan ini layarnya sudah Corning Gorilla Glass ya, jadi nggak perlu pakai anti gores pun memang aman gitu. Tampilannya, oke, ini tampilannya seperti ini. Ini kan penampakan anti goresnya udah disertai di sini ya, anti goresnya. Oke. Terus ini ya kameranya, sudah 4 ya, 1 2 3 4 kamera di sini, flashnya di sini ada fingerprintnya, dan sudah face detection juga, ada analog face detection ya, udah lengkap lah. Untuk harga di bawah 2 juta ini luar biasa gitu. Ini kita buka ada ya.
Ini hanya stiker dibuat di Indonesia. Ini emailnya, ini tak upload aja. Oke, seperti ini tampilannya. Lumayan besar ya, kalau digenggam nih. Nah, lumayan besar. Ini 6,5 inci nih kalau salah saya. 6,5 inci. Besar. Kita hidupkan aja. Oke. Begitu itu kan tampilan awalnya adalah Realme. Terus Power by Android. Nah, tampilan awalnya. Sambil kita menunggu, di sini di bagian sininya samping kirinya ada apa ya? Nah, ini kalian bisa lihat ada tombol volumenya terpisah ya, nggak gabung ya, terpisah dia. Up dan down. Di sini ada slot cardnya, micro SD dan SIM card. Di sebelah kanannya kita bisa melihat ada bagian sininya. Oh, di sini ada tombol powernya tadi ya, cuma ada tombol power, nggak ada lain. Terus bagian atasnya polos ya, tidak ada apa-apa gitu. Kita lihat bagian bawahnya. Nah, di bagian bawah sini, di sini baru dia rame dia. Ada speakernya kalau nggak salah ya aktif cuma ini. Yang ini kayaknya tidak. Ini yang speakernya cuma ada di sini doang itu. Di sini port jack micro SD-nya. Di sini hanya action saja. Di sini ada port jack 3,5 ya untuk headset. A few moments later. Handphone Realme 5 ini dia kalau kita mau melihat kelengkapan menunya dia di sini dia. Tinggal kita tarik, ini kan ada seperti panah nih. Ada seperti panah ya, kita tarik aja ke atas. Nah, ini dia aplikasinya semua yang ada di handphone ini, baik aplikasi bawaan maupun aplikasi tambahan. Kalau aplikasi bawaan handphone dia tidak bisa di uninstall ya, atau tidak bisa dihapus secara permanen, nggak bisa gitu. Tapi kalau aplikasi tambahan kita bisa isi dan kita bisa menghapus kembali. Nah, ini contoh seperti aplikasi bawaannya seperti ini, App Mart, terus ada Game Center, Game Space. Nah, ini aplikasi bawaan, jadi nggak bisa diapain. Jadi handphone ini udah aku salin semua data-datanya dan kelengkapannya seperti ini jadinya ya, sudah aku atur semua ikon-ikonnya. Nah, ini yang kedua, ini tampilan layar utama gitu. Seperti ini tampilannya. Oke, satu lagi tambahannya adalah handphone ini speakernya seperti tidak ada ya, tidak kelihatan gitu. Speakernya seperti tidak kelihatan, tapi dia ada sebenarnya dia. Speaker bagian atasnya untuk saat kita menggunakan telepon, ada sebenarnya di atasnya. Ini kecil ya dia terselip di bagian sini. Paling kalau nanti pakai soft case dia udah nggak kelihatan, ini agak tenggelam dia sedikit. Nah, berada di balik soft case itu dia, di tepi soft case. Nah, ini dia speaker ini. Aku pun baru lihat ternyata di sini ada speaker. Nggak nyangka aku speakernya bisa diselipkan di sudut tepi handphone ini ya. Seperti tidak kelihatan ada speaker gitu. Nah. Oke, kalian bisa lihat ya. Ini speakernya. Oke, terus dia menggunakan satu lagi bahannya. Kalian bisa dengar ini handphone. Ini adalah plastik ya. Bahannya plastik biasa. Cuman di sini bermotif seperti kristal. Makanya dinamakan kristal purple warnanya. Blue kristal dan purple kristal. Kristal purple atau kristal blue. Ini aku pilih yang purple, yang ungu ya. Saya lihat sini ungu warnanya, bukan biru nih, ungu. Plastik. Walaupun dia plastik tapi dia solid ya, kokoh dia karena dia baterainya besar. Jadi saat kita menggenggamnya ini terasa berat gitu, terasa seperti handphone mahal, bukan handphone murah gitu, karena baterainya besar. Terus bahan plastiknya pun bukan bahan plastik yang biasa, tapi tampilannya mewah gitu. Lux tampilannya. Oke, langsung aja kita coba ya, buka SIM cardnya, slot SIM cardnya di bagian sini kita buka aja. Di sini. Wah, ternyata dia 3 ya. 3 dia ternyata. 3. SIM 1, SIM 2 ini adalah apa ini? Micro SD ya. SIM 1, SIM 2 micro SD. Oke, coba kita masukkan aja SIM cardnya. SIM 1, SIM 2, micro SD. Kalau seperti ini dia lebih enak kan, guys. Biasanya dia hanya 2 slot, hanya 2 slot aja dia di SIM 1, SIM 2 sama memori gabung. Jadi kalau ketika kita ingin memakai memori harus gantian. Biasanya di sini dia letaknya. Gantian, nggak bisa pakai dua-dua.
Ini bisa pakai barengan, sekali 3 kita pakai. Kita coba pakai softcase-nya ya. Gimana tampilannya setelah memakai softcase? Tambah kelihatan mewah, mewah dia. Softcase-nya ini bukan plastik ya, tapi dia karet ya, karet lentur dia. Ada sebagian kalau handphone keluaran sekarang dia dia ada sebagian diberikan hard case, bukan soft case. Ini soft case ya, lembut dia dari karet. Kita lihat langsung. Ini aku udah setting juga face unlock-nya ya, sama fingerprint ya. Ini fingerprint aku coba ya. Lumayan cepat guys. Aku coba. Wah, lumayan cepat ya. Nggak sampai mungkin sepersekian detik aja tuh. Gembok di bagian sini. Ini tandanya unlock melalui face-nya sudah terbuka. Kita coba tutup lagi. Kita coba buka lagi. Lumayan cepat ya. 1, 2, 3. Lumayan cepat. Oke, face unlock-nya sudah. Apabila face-nya sulit membuka dalam keadaan yang darurat, atau fingerprint-nya tidak bisa membuka dalam keadaan darurat, bisa menggunakan alternatif ketiga, yaitu ini kunci. Aku udah berikan kode tadi. Oke, nah. Untuk kecepatannya saat mengklik lumayan ya, lumayan cepat ya. Misalnya kita contoh buka Play Store, lumayan ya, buka YouTube, lumayan. Yang kurasakan lumayan cepat gitu. Saat buka-buka seperti aplikasi berat lainnya seperti Hook. Ini agak sedikit loading memang, ini beratnya. Berat. Tapi yang nggak begitu apa kali lah, nggak begitu terbebani kali, rasanya lumayan bisa diandalkan gitu, masih bisa diandalkan. Cepat ya, lumayan cepat ya. Lihat ya. Tergantung jaringannya juga, tapi jaringan internetnya juga. Oke, saat beralih di multitaskingnya seperti ini multitaskingnya lumayan cepat gitu. Nah tuh, oke, kembali ke Hook yang tadi buka tadi. Lumayan multitaskingnya. Ini lagi YouTube. Oke ya, nggak ada, merasa ringan aja gitu, ringan. Ini RAM-nya 3 GB karena lumayan lah. Tapi kalau RAM-nya 4 GB lebih bagus lagi nih saya rasa, karena dia ROM-nya 64, jadi cocoknya dia kepada RAM yang 4 GB seharusnya. Kalau kita bahas dari tampilan layarnya ya, ini belum begitu jernih dan ini ya, cantik begitu tampilannya, karena dia masih menggunakan HD plus, belum Full HD, jadi standar ya, masih standar. Kita coba buka pengaturannya, kita lihat spesifikasinya. Ini spesifikasinya, apakah benar kita mendapatkan tentang ponsel? Oke, benar, Realme 5. Ini modelnya RMX 911. Oh, ini dia yang paling penting nih, prosesornya Qualcomm STM 665 ya, Snapdragon 665, RAM 3 GB, memori perangkat 64 GB ya. Nah, ini bawahnya sini 64 GB yang tersedia tinggal segini, dan aku udah menginstal beberapa aplikasi. Ini dia, oke. SIM 1, SIM 2, status, tingkat baterai 56%. Ini ya IMEI-nya, jika kalian samakan dengan yang ada di kotak, apakah sama atau tidak? Yuk, samakan. IMEI 1 712 terakhirnya, oke. Kita samakan ya, yang ini ya, ini 861835 861835 468 486 89704 IMEI 2 nya 861835 048 689712. Oke, sama ya. Oke, itu paling penting, artinya ini resmi, handphonenya resmi, original gitu, original. Kayaknya sekian dulu lah unboxing kali ini ya. Nanti aku pelajari dulu ini, aku akan pelajari dulu gimana pengalaman aku setelah memakai Realme 5 ini.
dalam jangka waktu yang mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan. Nanti aku akan buat video lagi, aku akan review gimana penggunaan kameranya, videonya, hasil kamera, videonya aku akan bahas. Ditunggu video berikutnya ya guys. Oke, terima kasih telah menonton videoku kali ini ya. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, klik subscribe-nya ya. Terima kasih pada kalian semua. Terus satu lagi tambahan ya, apa ya, ini aku udah coba ngecas ya, ngecharger dari lumayan cepat juga, walaupun dia 5000 mAh menggunakan port micro USB, tapi lumayan cepat juga. Dari 50% ke 100 itu aku udah coba kemarin, itu membutuhkan waktu 1 jam lebih aja gitu. Tapi kalau dari ini dari 0% aku belum pernah coba ya. Nanti aku akan coba di video berikutnya ya, sekalian tes performa ngecasnya, kameranya yang seperti dijanjikan tadi, dan lain-lain gitu. Apa yang bisa aku review nanti, pengalaman aku setelah pemakaian dalam beberapa waktu lama gitu. Oke, terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.